Shalom, kehidupan di dalam berencana Tuhan itu pasti. Pada kesempatan ini saya akan sharing pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang keempat dengan topik harga dari istirahat. Mari kita lihat ada dua hal, harga istirahat. Ada harga istirahat yang biasa dan ada juga harga istirahat yang sejati. Di mana kita melihat konteks masalah di dalam pelajaran sekolah sahabat ini adalah mengenai kehidupan Raja Daud. Konteks masalahnya adalah kita bisa lihat kembali ayat inti kita pada sahabat yang lalu, Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan Raja Daud, mengikuti akan hawa nafsunya. Ketika ia melihat Batsheba pada saat ia berada di atas istananya dengan hati yang gelisah, di situ ia melihat Batsheba yang sedang mandi, dan di situ terjadilah pikirannya untuk menginginkan istri daripada Uria, yaitu Batsheba. Dan pada saat itu ia melakukan perzinahan dengan Batsheba, dan akhirnya Batsheba pun mengandung. Jadi ketika pikiran dari Raja Daud sudah kacau dan tidak terkontrol, dia sudah mulai membuat rencana untuk menutupi kesalahannya di depan mata manusia, sehingga ia berencana untuk membunuh Uria, suami daripada Batsheba. Sehingga pada saat mengutus pasukannya untuk berperang, yang menyuruh komandan untuk menetapkan Uria di paling depan supaya ia bisa terbunuh. Padahal sebenarnya Raja Daud, dia sebenarnya harus mengakui dosanya pada saat ia berzina, tetapi dia mau menutupi akan kesalahannya di mata manusia, sehingga ia akhirnya juga melakukan rencana pembunuhan kepada Uria, sehingga Uria pun terbunuh. Nah, itu adalah dosa yang kedua, dan pada akhirnya ia berdosa juga kepada Tuhan karena ia melakukan kejahatan. Karena di mana dikatakan di dalam firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Tetapi ketika Daud menyesali akan segala perbuatannya, dia berpuasa karena anak yang dikandung dalam Batsheba itu adalah hal perzinahan, sehingga ia berpuasa, dia menangis. Tetapi akhirnya anak itu meninggal, dan Daud pun bertobat. Ia mengakui kesalahannya ketika datang perantaraan melalui Nabi Nathan untuk menegur dia, dan ia sadar akan segala dosa dan pelanggaran yang ia buat. Maka daripada itu, saudara-saudara, pelajaran sekolah sahabat kita pada satu pekan ini dikatakan istirahat yang biasa membutuhkan biaya, dan istirahat yang sejati pun membutuhkan biaya. Nah, biayanya itu seperti apa, saudara-saudara? Kita lihat, saudara, biaya yang harus kita bayar untuk memperoleh istirahat yang sejati. Saudara dan saya, marilah kita lepaskan harga diri kita yang penuh dengan dosa, maka kita akan memperoleh istirahat yang sejati, seperti Daud mengakui akan kesalahannya di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengampuni
dosanya. Di dalam pengakuan Raja Daud di dalam Mazmur 51 ayat 12, firman Tuhan berkata, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Ini adalah pengakuan daripada Daud kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengampuni akan kesalahannya, sehingga ia memperoleh istirahat yang sejati. Kutipan terakhir dari buku Alfa dan Omega, tulisan Ellen White, halaman 2, jilid 2, halaman 392 dan sampai 395. Siapa saja mau merendahkan hati dengan disertai dengan pengakuan dan pertobatan, sebagaimana halnya Daud, bisa merasa pasti bahwa ada pengharapan baginya. Tuhan tidak akan pernah membuang satu jiwa yang benar-benar bertobat. Jadi marilah kita lepaskan harga diri kita yang penuh dengan dosa, maka kita akan memperoleh istirahat yang sejati di dalam Tuhan. Rest in Christ. God bless us.